Halo pemirsa TV Berita.com, berjumpa kembali dalam program Dialog Ada Apa Dengan Karawang bersama saya Bambang Aris. Untuk kesempatan kali ini kita masih mengangkat topik disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang akhir-akhir ini banyak menimbulkan tanggapan dari masyarakat, beragam tanggapan yang muncul baik yang bernada negatif ataupun positif. Dalam hal ini kita ingin tahu bagaimana tanggapan dari partai koalisi pengusung pasangan ini saat Pilkada 2010 lalu, serta partai yang selama ini cukup kritis menanggapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bupati dan wakilnya, serta komisi yang membidangi masalah pemerintahan. Sebelumnya kami juga sudah mengundang sejumlah partai yang di dalamnya menjadi koalisi partai pengusung Bupati Adeswara dan Selika, yakni Partai Gerindra, PKS, dan juga PBB. Namun pada kesempatan kali ini yang sudah hadir di studio yakni hanya dari Partai Demokrat. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ini Pak, terkait konflik Bupati dan Wakilnya Pak ya, dari Partai Demokrat sendiri selama ini bagaimana Pak menyikapinya Pak? Baik, terima kasih. Pertama tentu kami dari Partai Demokrat sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu kada yang lalu tentu merasa prihatin bahwa ketidakharmonisan antara Bupati dengan Wakil Bupati ini sudah menjadi konsumsi masyarakat, artinya sudah begitu meluas di masyarakat. Tidak saja ini menjadi sebuah pembicaraan di pemerintahan, termasuk di DPR atau di legislatif, tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah beredar di mana-mana, dan banyak masyarakat juga beragam menanggapi persoalan ini. Kami sebagai Partai Demokrat, sebagai juga partai pengusung terhadap Bupati dan Wakil Bupati, selain dari merasa prihatin, juga ingin dalam kesempatan ini ingin juga menyampaikan bahwa pertama adalah memang komunikasi dan koordinasi antara Bupati dengan Wakil Bupati sangat kurang kalau boleh kami katakan selama ini sejak terpilihnya beliau sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan dengan partai pengusung pun, khususnya dengan Partai Demokrat, bahwa Bupati sejak dilantik sampai sekarang tidak pernah melakukan komunikasi. Sesama partai koalisi pengusung ini maksudnya Pak? Artinya nggak tahu, kalau dengan partai koalisi pengusung yang lain kami tidak tahu, karena dengan Partai Demokrat dari sejak dilantik sampai sekarang tidak pernah melakukan komunikasi. Walaupun kami dari partai telah berupaya beberapa kali mencoba menjajaki untuk terjadi komunikasi dengan Bupati. Tentu kalau dengan Wakil Bupati, karena Wakil Bupati itu adalah kader internal kita dari Demokrat, kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi. Bahkan isu ketidakharmonisan sebelum mencuat akhir-akhir ini, pada beberapa waktu yang lalu sebelumnya kami juga sudah panggil kader kami, Wakil Bupati Karawang, Ibu Selika, dan kami mempertanyakan tentang ketidakharmonisan sebagaimana yang sudah berkembang di masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu juga kami sampaikan di sini atas dasar laporan dari Ibu Selika Nurhadian. Pertama, memang beliau juga mengakui bahwa sejak dilantiknya beliau dengan Adeswara sebagai Bupati tidak melakukan komunikasi dengan Wakil Bupati dengan baik. Kemudian yang kedua juga beliau katakan bahwa selama pemerintahan ini berjalan, pemeranan Wakil Bupati oleh Bupati tidak proporsional, artinya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32. Kemudian yang ketiga juga nampaknya hubungan antara Bupati dengan Wakil Bupati juga dipengaruhi oleh pihak ketiga,
yang menjadi pemicu ketidakharmonisan ini semakin melebar dan menjadi terbuka kepada publik. Pihak ketiga ini maksudnya siapa Pak pihak ketiga? Inilah persoalan yang harus kita telusuri, kita cari siapa sesungguhnya. Kalau saja kita ingin merujuk pada persoalan pihak ketiga seperti yang saya katakan tadi adalah salah satu contoh umpamanya ketika terjadi semacam fitnah atau semacam perbuatan yang tidak mengenakan melalui jejaring sosial Facebook. Dan ini dilakukan bukan oleh bupati tapi oleh orang ketiga di luar bupati. Isu yang berkembang adalah salah satu dari anggota keluarganya. Nah ini salah satunya pihak ketiga gitu kan. Saya pikir masyarakat sudah tahu tentang jejaring itu, semua sudah menjadi konsumsi masyarakat banyak. Kemudian kami sebagai Partai Demokrat melihat persoalan ini jujur bahwa ini merupakan tanggung jawab kami sebagai partai pengusung agar bupati dan wakil bupati segera melakukan atau membuat sebuah komitmen yang jelas, yang konkret, lebih baik fokus pada persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan bagaimana melakukan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Karawang dengan posisi dia sebagai bupati dengan wakil bupati dan secara bersama-sama daripada memperlebar ego sendiri-sendiri atau ego sektoral, ego masing-masing sehingga konflik ini sepertinya tidak akan berakhir. Tapi mudah-mudahan ke depan ada kesadaran dari kedua belah pihak, khususnya bupati dan wakil bupati segera mengakhiri dan fokus pada persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab beliau sebagai kepala daerah di Kabupaten Karawang. Itu saya pikir yang kami harapkan dari Demokrat, karena kalau persoalan-persoalan seperti ini menjadi sebuah konsumsi setiap masyarakat Karawang dan menjadi perkunjungan orang nggak ada bekerja semua, artinya hanya ngomongin bupati dengan wakil bupati semua seperti itu. Lebih baik ini stop, ini akhiri dengan kesadaran dan lebih fokus pada persoalan itu. Nah kemudian juga hal-hal yang menjadi selama ini menyeruak di masyarakat bahwa disharmoni menjadi sebuah atau satu-satunya pemicu juga kami yakinkan tidak, karena persoalan pembangunan masyarakat di Karawang ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh persoalan disharmoni gitu. Karena yang muncul terakhir adalah melalui media persoalan SPPD itu. Saya pikir ini kan persoalan kalau saja ini dianggap sebagai pintu masuk atau pemicu awal, itu kan hanya persoalan asumsi, tetapi bahwa yang muncul di permukaan yang akhir-akhir ini adalah persoalan itu. Tetapi mungkin yang lebih jauh dari persoalan itu adalah bisa saja kita gali, bisa saja kita temukan ketika kita sudah bisa ketemu dengan bupati dan wakil bupati dan kita bicara bersama-sama. Tentu kami dari partai pengusung berharap bahwa dengan partai-partai pengusung yang lain, artinya partai koalisi, secara bersama-sama untuk bisa melakukan komunikasi politik dengan bupati dan wakil bupati agar mengakhiri persoalan-persoalan ini dan fokus pada persoalan-persoalan bagaimana melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karawang. Kalau sejauh ini Pak belum ada komunikasi Pak sampai antara sejauh ini, baik kami secara partai internal Partai Demokrat dengan bupati itu tidak pernah ada komunikasi sejak beliau dilantik. Kemudian secara bersama-sama dengan partai koalisi yang lain, dengan bupati pun kami tidak pernah melakukan komunikasi. Entah kalau bupati dengan partai yang salah satu dari anggota koalisi kami tidak tahu, karena itu bukan wilayah kami dan kami tidak bisa menjawab persoalan itu. Tetapi kami yakinkan kalau dengan Partai Demokrat sampai hari ini dari sejak dilantik tidak pernah melakukan komunikasi secara kelembagaan antara partai dengan bupati. Oke. Saya pikir itu. Ya, beralih ke ini Pak Timi nih selaku fungsionaris Partai Golkar ini ya, yang kita juga melihat selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintahan Adi Suara Selika ini. Menanggapi konflik ini bagaimana Pak dari Partai Golkar Pak? Saya melihat seperti ini. Sebetulnya dua persoalan yang menurut saya. Yang pertama adalah ketidakmampuan pemimpin dalam membangun teamwork dalam satu pemerintahan. Yang kedua adalah ketidakmampuan personal dalam memanage satu pemerintahan seperti itu. Ketidakmampuan membangun teamwork itu kan salah satunya adalah tadi muncul konflik. Konflik yang sekarang ini adalah
hanya satu kecil persoalan dari sekian persoalan yang banyak, kan begitu. Nah, kalau kemudian partai koalisi ini menganggap bahwa ini persoalan kecil, menurut saya ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Ini menyangkut persoalan masyarakat Kerawang secara keseluruhan. Kalau seandainya ini dibiarkan berlarut-larut, maka bagaimana Bupati akan mengurusi masyarakat Kerawang kalau persoalan ini tidak pernah terselesaikan seperti itu. Kalau sikap dari Partai Golkar sendiri, Pak? Partai Golkar sudah jelas. Partai Golkar sejak terjadi persoalan, sejak munculnya persoalan ini, dari persoalan-persoalan yang pernah ada di Kabupaten Kerawang, dari persoalan Wani Piro dan segala macam, termasuk yang sekarang, itu sudah kami instruksikan kepada fraksi Golkar yang ada di DPRD untuk terus mengkritisi bagaimana agar pemerintahan ini berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah Bupati tidak bisa membangun teamwork, sehingga akhirnya terjadi konflik seperti ini. Seperti itu. Yang kedua, ketidakmampuan personal. Bagaimana suatu Bupati memanage satu pemerintahan yang baik, kan seperti itu. Ya kan? Nah, saya sebagai sekretaris DPD Golkar Kabupaten Kerawang telah memerintahkan kepada fraksi Golkar untuk segera mengajukan hearing berhak tanya kepada Bupati menyangkut persoalan-persoalan yang muncul yang berkaitan dengan tadi itu disharmonisasi antara Bupati dengan Wakil Bupati. Namun informasi yang berkembang pada hari kemarin bahwa itu tidak terjadi, ini kan sangat disayangkan. Niat kami cukup baik, bagaimana persoalan ini bisa selesai segera mungkin seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Demokrat kan seperti itu. Artinya bahwa tidak menginginkan terjadi seperti ini. Kami pun juga sama seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini kemudian dibiarkan, akan banyak persoalan yang kemudian akan terabaikan seperti itu. Persoalan ini ada persoalan kecil, tapi persoalan yang lain banyak. Tadi itu Bupati belum bisa membangun satu teamwork yang baik. Kalau dibandingkan dengan masa sebelumnya saat kader Partai Golkar sendiri memimpin Kerawang, bagaimana Pak? Dibandingkan dengan sekarang, Pak? Sebetulnya tidak perlu dibandingkan antara Pak Dadang Mukhtar selaku Ketua DPD Golkar dengan Pak Ade Suara yang sekarang menjadi Bupati sangat jauh. Pendidikan Pak Dadang S. Mukhtar sudah berbeda dengan Ade Suara seperti itu. Artinya antara dulu Pak Ketua DPD Golkar Pak Dadang S. Mukhtar dengan Bu Eli Amelia tidak terjadi persoalan. Mereka harmonis. Kalaupun terjadi ketidakharmonisan pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati saja, perjalanan pemerintahan cukup baik. Tidak ada persoalan-persoalan antara yang terjadi sekarang. Karena saya mengikuti betul dari sejak pelantikan sampai selesai seperti itu. Tidak ada persoalan. Semua berjalan mulus. Tugas dan tanggung jawab masing-masing itu baik Bupati maupun Wakil Bupati itu berjalan dengan baik. Tidak ada seperti SPPD yang sekarang dipersoalkan sampai sekian bulan itu tertahan, itu nggak ada. Itu hak orang, itu nggak boleh ditahan-tahan, itu seperti itu. Gitu loh Bang. Oke, sekarang beralih ke Pak Warman ini, ya selaku Ketua Komisi A ya yang membidangi pemerintahan ya. Melihat konflik antara Bupati dan Wakil Bupati ini seperti apa Pak dari Komisi A, Pak? Baik, kita runut dari awal ya. Barangkali kalau tugas kita itu diamanatkan oleh Undang-Undang 27, 29 maupun Undang-Undang 32 2004 khususnya, bahwa tugas legislatif itu adalah ada 3 ya fungsinya itu. Salah satunya ada legislasi, kemudian budgeting dan pengawasan. Nah kemudian dari 3 fungsi tadi semuanya khususnya untuk Komisi A itu yang punya bidang tugas antara lain pemerintahan punya kewajiban moral untuk menyelesaikan seperti yang disampaikan tadi tentang konflik tadi. Jadi yang paling katakanlah berdosa ya kami Komisi A kalau memang tidak mampu menyelesaikan ini, karena kami sebagai wakil rakyat sudah jelas gitu tugasnya seperti itu. Nah kemudian ketika kita mensikapi persoalan-persoalan yang muncul tentang disharmonisasi ini, barangkali kita juga tidak hanya diam gitu ya. Ada langkah kita yang terblow up ke permukaan, ada juga yang tidak terblow up. Tapi sementara ini kami sangat menyesalkan memang ketika disharmonisasi itu muncul salah satu pemicunya adalah SPPD. Itu adalah hanya pemicu menurut kami. Dan mungkin ini sudah terakumulasi gitu ya.
ketidakharmonisan ini dari awal, tetapi karena mungkin sudah tidak terlalu tahan, udah sering terjadi, makanya sebagai pemicunya adalah SPPD tadi. Nah, oleh karena langkah secara kelembagaan, Pak. Nah, secara kelembagaan kemudian kami melakukan rapat komisi ya, rapat komisi. Kemudian pada saat rapat komisi kita sepakat pada saat itu membuat nota dinas ya kepada pimpinan dewan. Pimpinan ini terdiri dari ketua dan wakil ketua kalau di legislatif itu. Nah, kemudian ketika membuat nota dinas itu ditandatangan oleh sekretaris komisi Pak Oki, kemudian diparaf oleh Haji Danu Hamidi sebagai wakil ketua dari fraksi Gerindra, dan kemudian Pak Oki dari Demokrat, dan kemudian ditandatangan oleh saya pribadi. Jadi resmi itu surat, resmi, kemudian kita sampaikan, kita layangkan kepada pimpinan. Nah, ketika memang kita pada saat itu Komisi A sepakat bahwa kita sebagai komisi yang membidangi pemerintahan barangkali punya gagasan untuk membuka ruang komunikasi, karena tadi sudah diakui ya oleh Pak Nana selaku sekretaris Demokrat bahwa ternyata memang tidak ada komunikasi. Nah, oleh karena itu niatan kami dari Komisi A mau membuka ruang itu, membuka ruang komunikasi. Kita pengen tahu akar persoalannya seperti apa. Kalau bicara tatanan administrasi ya oke lah, kita memang sederhana. Tapi bukan itu sebetulnya maksudnya, itu hanya jalan masuk saja. Tapi banyak persoalan lain yang akan kita pertanyakan. Dan selama ini juga saya pribadi belum pernah membaca aturan yang melarang ya. Sebagai anggota dewan melarang untuk mengundang bupati. Saya belum baca itu aturan mana yang melarang. Oleh karena itu bahkan ada anjuran yang dilindungi Undang-Undang 2729 bahwa kita punya hak bertanya terhadap bupati sebagai anggotanya loh, sebagai anggota dewannya, bukan atas nama lembaganya. Kalau atas nama lembaganya kan ada 3 tadi ya, bisa interpelasi, bisa angket, juga bisa hak bertanya. Kami tidak gunakan dulu itu. Kita ingin membuka ruang komunikasi aja lah, bertahap. Kita sampingkan dulu itu. Sementara mungkin ya ini karena mungkin saya sebagai ketua fraksi Golkar dan ketua Komisi A, ketika memang kita memunculkan hal yang baik, ini sah-sah saja mereka menganggap tidak baik, mungkin impeachment, mungkin juga pemakzulan. Ini kan mungkin terlalu berlebihan itu. Padahal kita ingin supaya pembangunan ini berjalan dengan baik. Manakala memang disharmonisasi ini terjadi, mana mungkin persoalan itu bisa tercapai. Oleh karena itu kita terpanggil untuk mengundang bupati dan sekda serta Asda 1, kemudian juga kabag pemerintahan. Oleh karena itu, nah kita layangkan surat tadi. Nah, kami sangat menyesalkan ketika memang sesuai dengan yang jadwal kita harapkan ternyata tidak ada yang hadir gitu. Adapun yang hadir, yang informasi dari sekretariat pendamping komisi ya, itu hanya bidang hukum, bagian hukum, tapi itu pun bukan orang yang berkompeten. Jadi bablas tidak ada, padahal kita di komisi sudah siap. Nah, kemudian ternyata memang pada saat, karena kita kan komisi A tidak punya kewenangan maksudnya untuk mengundang bupati secara langsung. Secara kelembagaan itu ada di level pimpinan itu. Nah, oleh karena itu pada nota dinas kami mohon dengan sangat pimpinan dapat menghadirkan bupati, sekda dan lainnya tadi. Tapi itu tidak terjadi karena yang diundang oleh pimpinan itu ternyata hanya dari sekda ke bawah. Jadi bupatinya tidak diundang. Padahal hemat kami justru kunci persoalannya ada di bupati. Kenapa itu tidak diundang? Langkah gitu. Kedepannya Pak. Nah, langkah kedepannya karena kami tetap berharap, tujuannya ingin mengharmoniskan lah, ingin mencari solusi yang terbaik. Di mana sih ini selipnya gitu. Oleh karena itu kita tetap berharap ke depan kita agendakan kembali untuk mengundang gitu supaya barangkali bisa clear nanti. Nggak ada maksud lain dari Golkar, katakanlah nggak ada maksud lain dari komisi, hanya ingin membuka ruang komunikasi karena sudah diakui tadi oleh Sekjen Demokrat saja ternyata memang tidak ada komunikasi. Jangankan dengan kita yang non koalisi ya, non pengusung, dengan yang pengusung aja yang koalisi ternyata tidak ada komunikasi. Ini saya pikir ini kuncinya di komunikasi, nggak ada komunikasi, apalagi pembagian tugas. Padahal tugas bupati dan wakil bupati itu sudah diamanatkan pada Undang-Undang 32 2004. Ada di sana jelas tugas bupati itu ini, kemudian tugas wakil bupati ini, umpama pemantauan pengawasan terhadap kecamatan-kecamatan, terhadap OPD dan peresmian seremonial itu kan ada tugasnya di sana. Jadi tidak harus setiap tugas wakil bupati itu setiap hari didisposisi oleh disposisi oleh bupati, tidak seperti itu, ribet nanti itu. Jadi sudah dibagi tugas, kecuali hal-hal khusus mungkin bisa saja nanti didisposisi secara langsung kepada wakil bupati. Seperti itu barangkali, karena ini tidak ada pembagian tugas yang jelas,
akhirnya jadi seperti ini gitu. Dampaknya seperti apa, Pak? Ya jelas, ini punya multiplier effect nanti. Kalau memang kepala rumah tangga ini bermasalah, berantem terus, ini yakin kalau keluarga aja tidak akan bagus. Istilah awet rajit itu mau boga banda, tapi kayak bahasa Karawangnya seperti itu. Oleh karena itu, kami punya peran, punya tugas moral untuk mengakhiri ini barangkali. Kalaupun mungkin dipandang lain, ya itu sah-sah saja, mana pandangan orang bisa berbeda. Tapi niatan kita, tujuan kita adalah supaya bisa menyelesaikan kemelut yang namanya tadi disharmonisasi tadi dengan upaya kita selaku parlemen dalam hal ini. Kalau parlemen kan cuma ngomong ya, tugasnya ngomong. Jadi kalau tidak ngomong ya tidak kerja barangkali parlemen seperti itu. Jadi tidak bisa, kalau memang salah satu contoh, ini multipliernya tadi. Pembangunan penyerapan anggaran sampai hari ini itu belum sampai 40%. Secara totalnya belum sampai 40%. Ini kan prihatin, Pak. Prihatin belum 40%. Mana mungkin bisa dibanggakan. Contoh, jalan-jalan aja kan walaupun sekarang udah ada anggarannya, sekarang tinggal 2 bulan lebih lagi. Apalagi yang namanya Jalan Badamiloji ini cukup panjang treknya gitu kan. 24 miliar apa bisa selesai 2 bulan. Ini kan persoalan. Ini kan akibat tadi. Akibat konflik terus di dalam gitu. Mana mungkin mereka akan memikirkan pembangunan di Karawang ketika memang persoalan itu selalu muncul, disharmonisasi tadi. Dan betul memang tadi ini sangat dominan peran pihak ketiga kayaknya memang seperti ini, karena yang kita tahu bahwa pada dasarnya memang beliau ini orang baik, bupati ini orang baik. Cuman tadi kalau memang ini pemerintahan dilakukan atau setiap kebijakan dilaksanakan di luar sistem, ya tadi di luar sistem itu akibat pengaruh orang tiga, ya tunggu aja nanti mungkin hal-hal yang menuai badainya barangkali, atau mungkin hal-hal yang kurang selaras, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Karawang. Jadi kami harapkan dengan pada kesempatan yang baik nanti pada saat hearing ini terjadi, kami hanya ingin mencari jalan solusi yang terbaik. Bagaimana supaya disharmonisasi ini bisa berakhir gitu, sehingga tidak berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Karawang. Kalau dari Partai Demokrat sendiri, Pak, terkait langkah dari Komisi A untuk menyatukan gitu ya, ataupun memang mengurai benang yang cukup kusut ini, Pak ya, bagaimana, Pak? Mungkin ada instruksi tersendiri khusus bagi kader-kader kader-kader Demokrat yang ada di legislatif untuk bersama dengan Partai Golkar gitu, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, pertama kami ingin memperjelas antara memahami persoalan ini antara disharmoni dengan persoalan tupoksi dan lain sebagainya. Saya pikir disharmoni ini kan sebuah sebutan dari kita lah, dari masyarakat banyak disharmoni lah gitu kan, seperti itu. Mungkin kalau ditelusuri adalah persoalannya lebih pada misalkan bupati tidak memerankan wakil bupatinya, seperti itu kan. Ketika ini tidak jalan dalam sebuah pemerintahan yang harusnya duet bersama-sama, maka nampaknya di luar menjadi disharmoni lah gitu kan. Bisa saja itu ditafsirkan seperti itu. Karena setelah saya tanya ke wakil bupati ke Selika, kebetulan sebagai kader Demokrat juga, bahwa beliau katakan selama ini dari tugas-tugas pemerintahan Sekjen Ratus dia tidak pernah ditugaskan, apalagi ada SK pembagian segala macam gitu kan. Artinya tidak diperankan betul fungsi-fungsi Selika Nur Hadiana sebagai wakil bupati oleh bupati sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Nah ini mungkin yang lebih konkret menurut saya. Nah kemudian campur tangan pihak ketiga juga mungkin tapi ini saya masih asumsi menurut saya. Ini kan perlu dibuktikan, perlu dikejar lebih jauh. Siapa sesungguhnya pihak ketiga itu kan, yang mempengaruhi kebijakan bupati dalam mengambil kebijakannya. Dan semua kan baru pihak ketiga itu siapanya kan ini juga belum ketemu, dan ini bisa menjadi semacam hanya isu saja. Tetapi kalau itu peran fungsi tugas bupati dengan wakil bupati pada saat tidak sejalan, ini yang dianggap tidak harmonis atau disharmoni tadi. Nah kaitan dengan itu, maka kami selaku partai mengharapkan bahwa bupati dan wakil bupati segera membuat sebuah komitmen yang jelas dan tegas untuk lebih berpikir pada persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab dia sebagai bupati dan wakil bupati untuk pembangunan masyarakat Karawang. Karena hakikatnya bahwa itulah yang menjadi tugas beliau sebagai kepala daerah gitu, bagaimana beliau mensejahterakan rakyat Karawang dengan berbagai kewenangan-kewenangan yang telah diberikan berdasarkan perundang-undangan yang ada.
Nah, kaitan dengan bagaimana Komisi A akan melakukan solusi-solusi, saya pikir kami dari partai menyambut baik, silahkan melakukan itu sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan aturan main yang ada, dalam rangka tentu bukan menyelesaikan konflik, tapi mengembalikan pada fungsi dan tugasnya dari bupati dan wakil bupati sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Saya pikir ketika itu dilakukan secara benar berdasarkan aturan main dan perundang-undangan yang ada, saya pikir tidak terjadi apa yang disebut dengan disharmoni. Nah, kalau persoalan tadi SPPD ini kan persoalan juga apa? Kalau ini pemicu kemudian kita bisa kumpul di sini berbicara persoalan ini menjadi pemicu, ya kan kita bisa paham seperti itu. Tapi menurut saya persoalan SPPD itu adalah, ini ada persoalan-persoalan juga yang kami juga ingin tahu jelas sesungguhnya. Kenapa misalkan sampai sekian lama wakil bupati tidak dikasih SPPD atau tidak cair SPPD-nya. Nah, ini kan harus jelas gitu, bupati memberikan alasan-alasannya. Kalau alasannya beliau tidak tahu sebagai kepala daerah tentang persoalan itu, sejauh mana beliau betul-betul bertanggung jawab terhadap mekanisme anggaran atau administrasi keuangan dan lain sebagainya dan surat dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang menjadi, bukan cukup dengan jawaban bahwa saya tidak tahu atau wakil bupati tidak melaporkan. Ternyata setelah kita tanya, konfirmasi kepada wakil bupati, bahwa setiap ada kegiatan dia melaporkan, setiap minggu dia melaporkan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi realisasinya tidak ada dan tidak direalisasikan gitu kan. Bukan pada persoalan uangnya, tetapi menurut saya lebih ingin bahwa apa yang menjadi alasan mendasar sehingga itu harus tidak keluar dan menjadi silba ya, kemudian dan lain sebagainya. Ini saya pikir menjadi penting gitu kan. Karena apakah ini mentoknya umpamanya di sekdanya atau siapa, ini juga menjadi banyak yang harus ditelusuri, dan ini saya pikir tugas Komisi A oleh karena itu kita dari oleh karena itu kita dari Komisi A mengambil langkah itu ya, sesuai dengan apa ternyata selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Demokrat ini. Kita ingin tahu akar persoalannya, walaupun memang mungkin alat pemicunya adalah SPPD tadi, padahal mungkin ada hal-hal lain. Makanya kita undang, tapi ternyata memang ketika nota dinas tadi disampaikan ke pimpinan, ternyata oleh pimpinan yang diundang itu dari bupati ke bawah. Ini kan juga persoalan buat kami gitu. Padahal juga ada persoalan, jadi internal juga memang ada masalah gitu. Oleh karena itu idealnya bagaimana, Pak? Ya ketika kita membuat nota dinas, dimohon pimpinan dapat menghadirkan bupati, sekda, terus kemudian asda 1, kemudian kabag pemerintahan dan hukum. Ternyata yang diundang hanya dari sekda ke bawah, sekda dan kemudian kepada bupatinya tidak. Padahal menurut hemat kita justru kita ingin membuka komunikasi itu dengan bupati. Secara teknis memang mereka nanti menjelaskan gitu. Ingin berkomunikasi dengan bupati supaya kita tahu betul persoalannya gitu. Dan ini tugas kita. Dan sekali lagi saya sampaikan tidak ada yang melarang anggota dewan untuk mengundang bupati. Nah ini, dan mungkin tidak ada istilah tidak level gitu ya. Kita tetap punya hak itu. Oleh karena itu kami sangat sesalkan itu. Padahal di dewan ini, di legislatif ini ada istilah kolektif kolegial. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada pimpinan itu bertunggal, tidak ada. Jadi kolektif kolegial ketika memutuskan berbagai persoalan, apalagi yang menyangkut orang banyak, ini yakin harus di pimpinan itu melakukan rapat antara pimpinan itu sendiri untuk memutuskan diundang atau tidak diundang. Tapi saya yakin ini juga tidak melalui mekanisme itu. Ini kan sangat kami sesalkan. Ini udah susah-susah gitu kami menyampaikan nota dinas tetapi tidak direspon. Padahal itu bagian tugas pimpinan juga. Tadi karena kolektif kolegial tadi ingin menyelesaikan permasalahan. Kalau ada istilah tadi tugas fungsi dewan tadi pengawasan, ya termasuk tugas dia juga sebagai pimpinan kan gitu. Misalnya kenapa ini tidak diundang? Kami sangat sesalkan itu. Oleh karena itu ke depan kami ya tetap berharap bahwa kiranya dapat berkomunikasi dengan kita. Ya harapan kami sama dengan Demokrat tadi, bisa menyelesaikan persoalan, bisa mencari solusi, bukan untuk mencari meningkatkan ketidakharmonisan, tapi kita ingin ngakurkan lah bahasa Karawang yang mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Ini akan sangat berimbas, Pak, sangat berimbas. Tadi seperti saya sampaikan, penyerapan anggaran saja belum 40%, ya. Bisa kita lihat lah, belum 40%. Kemudian kalau kita bisa dilihat sisi pendidikan, yang tadinya gratis sekarang muncul lagi yang harus bayar. Ini kan persoalan, ini perlu pengawasan. Kemudian banyak kalau kita lihat di wilayah selatan saja, banyak pertambangan yang liar itu. Kalau mungkin ditanya kepada bupati mungkin saja dia tidak tahu. Kami dengar informasinya selalu tidak tahu. Padahal kalau jadi pimpinan itu leader,
Jarum jatuh pun mestinya Bupati tahu di Karawang ini. Ya kalau jawabannya tidak tahu ya nggak tahu saya. Yang taunya apa gitu, bingung. Banyak persoalan dari sisi pertambangan, sekarang banyak yang tidak izin. Kemudian dari perusahaan-perusahaan pabrik, banyak yang sudah Citarum bisa dilihat. Walaupun kemarin saya ucapkan terima kasih udah melakukan sidak. Tapi sidak itu jangan terus didiamkan, harus ada yang ambil tindakan. Jadi ketika memang perusahaan itu berjalan, amdalnya kan harus sudah jelas. Ketika nanti pabrik mengeluarkan masih ada limbah yang beracun, itu ada persoalan, itu pidana itu sebetulnya. Oleh karena itu, ini sisi pengawasan juga harus ada. Kemudian ketika kita bicara tadi ya pendidikan, kemudian tentang perusahaan-perusahaan, pabrik, kemudian sekarang juga udah masuk ke kita juga aspirasi yang masuk kita tentang Alfamart di mana-mana. Ini kan perlu pengawasan, banyak yang tidak berizin. Kenapa dibiarkan? Kemudian juga kalau kita bicara mungkin ada penambangan di selatan. Ini kalau penambangan itu akan merubah bentang alam, walaupun itu ada surat dari kementerian, ini tetap harus dievaluasi bila perlu di audit lingkungan gitu kan. Ini persoalan yang banyak yang muncul di Karawang ini. Belum hal-hal lain yang tadi menyangkut masalah manajemen kepemerintahan aja tidak jelas. Mengatur rumah tangga di pemerintahannya aja katakanlah dengan bupati aja, dengan wakil bupati aja tidak jelas, akhirnya seperti ini, apalagi mengatur yang segini banyak OPD. Nah, ini juga mungkin akibat juga banyak penyerapan anggaran kurang ini akibat menempatkan orang tidak sesuai dengan ahlinya, tidak sesuai dengan keahliannya. Sampai kali ini yang namanya ada istilah kalau penempatan tadi, ada dukdik, duduk baru dididik, ada dikduk, setelah dididik baru duduk. Yang betul itu dididik dulu baru duduk gitu. Nah, selama ini ternyata setelah kita lakukan hearing dengan BKD, ternyata yang sudah duduk belum dididik itu ada 342. Ini kan pemerintahan apa ini? Orang yang dididik yang belum duduk aja sudah masih banyak. Masa golongan 3A bisa membawahi golongan 3C? Ini kan persoalan ini. Bukan berarti boleh dan tidak boleh. Tetapi seyogyanya, idealnya, baiknya sesuai dengan aturan yang ada, tetap yang lebih tinggi pangkatnya. Yang lebih tinggi, yang lebih senior. Yang itu yang kita prioritaskan. Mana mungkin loh yang namanya golongan 3A katakanlah bisa mimpin 3C gitu kan. Itu persoalan. Ini terjadi ini. Oleh karena itu kita tidak harus membantah sebetulnya. Banyak contoh yang seperti itu. Oleh karena itu ke depan barangkali ya Baperjakat itu betul-betul dihormati, dihargai. Karena Baperjakat itu kan ketuanya Sekda, ya, sekretarisnya BKD, kemudian anggotanya Inspektorat dan Asda 1. Nah itu, ketika ini kami informasi dapat bahwa hasil daripada kajian Baperjakat disodorkan ke Bupati, ternyata yang diakomodir ya paling maksimal 50%. Kami dapat informasi itu. Ini kan tidak benar. Sehingga tadi punya utang bahwa banyak orang yang sudah duduk pada jabatan itu ternyata belum dididik. Hasilnya, outcome-nya nanti tadi pembangunan di Karawang tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Atau mungkin merencanakannya tidak benar, tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan kemampuan OPD yang ada di Karawang. Sehingga pada akhirnya penyerapan begini relatif kecil. Tahun kemarin aja, di sisi lain masyarakat butuh jalan. Ya butuh untuk ekonomi, butuh juga dana-dana segar ekonomi untuk ekonomi kerakyatan. Tetapi pada akhir tahun 2011 kemarin, ini ada silpa 450 miliar coba. Jadi di sisi lain butuh, tapi di lain sisi juga ada lebih duit. Kan ini manajemen apa ini, manajemen pemerintahan seperti ini? Mestinya ya kecil-kecilnya ya tidak terlalu besar lah silpa itu. Memang tidak mungkin kalau tidak ada silpa, karena memang ini semuanya akhirnya nyebrang ke 2012. Ini banyak hal contoh seperti itu. Nah ini sebagai gambaran bahwa ternyata memanage pemerintahan ini tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Ini akibat ya. Kalau kembali kepada tadi Pak, rencana pemanggilan Bupati tadi Pak. Ya. Untuk kedepannya ini Pak. Ya kita rencananya tetap akan, insya Allah kita mengundang kembali ya, mudah-mudahan ini tidak dianggap negatif kita, karena tujuannya tadi Pak untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kita berkomunikasi lah, ingin membuka ruang komunikasi. Nanti setelah Bupati kita undang penjelasan seperti apa, dan kita juga gini kan Pak, setiap orang itu ilustrasinya di dalam sebuah keluarga saja, ada kakak, ada adik, ada istri, ada anak. Tidak semua persoalan yang muncul di seorang laki-laki, seorang bapak atau seorang suami, tidak semua persoalan itu bisa disampaikan dan tidak selesai persoalan itu disampaikan kepada istri. Tidak ada yang persoalan itu tidak mungkin disampaikan kepada
anak. Ada persoalan itu yang tidak mungkin disampaikan kepada orang tua kita. Ada itu. Jadi tidak semua persoalan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Oleh karena itu, kami berilustrasi ke sana. Ada persoalan yang khusus ini hanya dikonsumsi oleh bupati. Oleh karena itu kita ingin ketemu beliau gitu. Jadi tidak semua orang harus tahu gitu. Kita sampaikan kepada beliau. Kan mungkin saja di ring 1 beliau itu menyampaikan yang indah-indah, angin sorga. Mungkin saja seperti itu. Karena apa? Kita sering mendapat aspirasi dari masyarakat bahwa banyak hal-hal yang salah satunya tadi tentang penyerapan pembangunan, tentang pemerintahan, macam-macam yang sifatnya kurang memuaskan bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hal itu barangkali kami khawatir ini tidak muncul dari pihak ring 1 tadi, tapi perlu kami sampaikan kepada beliau. Jadi sebagai informasi penyeimbang gitu. Bukan kami untuk apalagi tadi impeachment menjatuhkan segala macam, tidak ada itu. Jadi inginnya kami ada berkomunikasi langsung itu seperti itu. Jadi tidak hanya menyampaikan kepada dinas gitu, tapi kepada beliau langsung, sehingga unsur pengawasan dari beliau kepada dinas-dinas tadi itu akan berjalan dengan baik manakala ada informasi yang seimbang gitu. Ini kami khawatir gitu. Jadi kami khawatir Pak Bupati ini hanya mendapat informasi yang positif saja dari ring 1-nya tadi gitu ya. Saya kira seperti itu. Jadi harapan kami ke depan tetap berupayakanlah bahwa kita akan mengundang bupati dan mudah-mudahan juga pimpinan ya dapat menyetujui apa yang menjadi gagasan Komisi A tadi untuk meluruskan. Sampai ini masih belum ada kebulatan dari unsur pimpinan ini Pak untuk pemanggilan ini Pak. Ya kami tetap berupaya melalui, karena salah satunya pimpinan kami juga ada dari unsur kami ya. Oleh karena itu kita ya barangkali mohon bantuan mereka juga, karena tadi kalaupun kami punya hak untuk mengundang langsung mungkin kami yang mengundang, tapi karena ini atas nama lembaga adalah pimpinan, tetap aja sifatnya dari nota dinas dari kami kepada pimpinan tadi untuk berkenan menghadirkan gitu bupati pada saat rapat kerja dengan judulnya aja rapat kerja, bukan apa-apa, rapat kerja dengan Komisi A gitu yang membidangi pemerintahan gitu. Itu aja, jadi tidak ada hal lain. Seperti itu barangkali. Kalaupun yang datang itu perwakilan dari unsur kepala dinasnya atau sebagainya. Nah, tadi ilustrasinya tidak semua persoalan itu bisa kita sampaikan kepada anak, kepada istri, atau kepada mertua atau orang tua. Jadi ada yang sifatnya khusus dengan saudara umpama, ya tidak bisa dikonsumsi dengan ini. Ataupun mungkin ya tidak tepat kalau kita sampaikan ke jajaran OPD ke bawah, karena mereka hanya tugas teknis. Bisa saja mereka, bupati itu menerima laporan baik saja dari dinas-dinas, kan bisa aja seperti itu. Kalau kita kan seimbang informasinya, dari masyarakat kita aspirasi masuk, dari dinas juga dari unsur pengawasan kita tahu ya. Jadi seimbang nanti kita sampaikan sehingga dia bisa mengambil langkah dalam unsur pengawasannya. Di dalam manajemen itu kan dia sebagai pengawas juga di pemerintahan daerah ini gitu. Artinya gini, kalau saya silakan ditambahkan mungkin. Nyambung ya dengan saya setuju bahwa apapun selama itu dilakukan menurut mekanisme dan aturan main yang ada, kami dari Partai Demokrat setuju. Di sini jelas bahwa nggak mungkin kalau persoalan itu dibahas di Komisi A, kalau misalkan disharmoni gitu, ini kan persoalan pribadi. Tapi jelas dengan kita mendalami sesungguhnya apa yang terjadi akar masalahnya, maka ketemulah siapa yang harus bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau soal-soalnya tadi tentang tupoksi, tugas fungsi dan lain sebagainya, persoalan pemerintahan, ya wajar lah kalau Komisi A juga ingin berbicara persoalan itu dengan bupati dan wakil bupati, saya pikir seperti itu. Tapi kalau persoalan disharmoni kan nggak bisa diselesaikan secara kelembagaan gitu ya. Maksud kami itu, jadi bukan kita menampilkan atau tidak mending bahwa ada secara personal ada ketidakharmonisan, tetapi lebih karena ini menyangkut dengan jabatan-jabatan beliau sebagai bupati dan wakil bupati, ya kita kembalikan kepada tupoksinya, kira-kira di mana slacknya, sehingga nanti peran-peran legislatif menjadi fungsi pengawasannya menjadi sangat efektif ketika itu dilakukan gitu. Bukan pada persoalan disharmoni pribadinya. Saya pikir itu yang menjadi catatan saya sebagai partai. Saya mendukung bahwa apapun selama memang itu untuk kebaikan pembangunan Kabupaten Kerawang dalam rangka mensejahterakan rakyat Kerawang, saya pikir setuju dengan catatan. Cuman tolong bahwa tadi peran-peran dari masing-masing bupati dan wakil bupati itu sesuai dengan tupoksi yang ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya pikir harus kembali ke situ. Saya yakin kalau itu dijalankan secara benar, tidak akan ada muncul pemahaman disharmoni sehingga berdampak kepada persoalan pembangunan dan sebagainya yang berimplikasi luas. Kalau tupoksi itu dijalankan gitu kan, walaupun secara pribadi tidak harmoni dalam pemahaman pribadi atau personal, saya pikir tidak akan mempengaruhi terhadap kinerja karena masing-masing sudah jalan menurut sistem pemerintahan yang ada. Nah itu saya pikir, maka kami juga
tidak sepenuhnya bersepakat dengan bahwa disharmoni ini akan merusak seluruh persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Karawang. Tetapi sebetulnya ada persoalan mendasar menurut saya yang harus dicari gitu, karena itu adalah implikasi aja tuh, itu hanya akibat gitu kan, akibat dari persoalan yang sesungguhnya. Disharmoni itu sebetulnya yang ingin kita gali itu. Tetap maksudnya persoalan yang paling mendasar ini pihak ketiga tadi ya, campur tangan itu sebenarnya. Ya artinya gini, persoalan mendasarnya sebetulnya kenapa misalkan pembangunan tidak jalan, kenapa penyerapan anggaran juga tidak optimal dan lain sebagainya. Ini kan ada sesuatu yang salah. Apakah salahnya tadi itu di perencanaan atau di pelaksanaan? Kan seperti itu. Nah, ketika salah di perencanaan berarti yang merencanakan salah. Kalau salahnya di pelaksanaan berarti yang melaksanakan yang salah. Kan seperti itu. Persoalan kemudian kebijakan ini muncul oleh dari seorang bupati, apakah bupati juga dipengaruhi oleh pihak ketiga, bisa aja itu terjadi. Jadi banyak persoalan yang sesungguhnya bisa didalami lebih jauh, lebih cermat menurut saya. Tapi bukan pada persoalan subjektivitas, tapi persoalan bagaimana persoalan ini yang betul-betul berimplikasi pada persoalan terhambatnya pembangunan, terhambatnya penyerapan anggaran, tidak tercapainya target-target pembangunan yang ada dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya ada mekanisme, tinggal dirunut di situ, saya pikir ketemu itu. Jadi bukan ini kan yang sering muncul di masyarakat di luar adalah lebih pada personalnya antara bupati dengan wakil, tidak pada persoalan-persoalan pokok yang tupoksinya dari bupati dan wakil bupati. Saya pikir kalau persoalan itu dirunut, didalami persoalannya, pasti ketemu di mana sebetulnya. Karena sistem pemerintahan ini kan sudah sangat teratur, tertata kan gitu. Dengan peraturan perundang-undangan yang sampai kepada mungkin perbu, perda dan lain sebagainya kan. Dari undang-undang itu sudah runut. Saya pikir sudah bisa dimonitor, dan ini menjadi tugas berat barangkali buat legislatif ke depan, khususnya Komisi A kan itu, untuk mendorong bahwa bagaimana ini bisa berjalan kan. Saya pikir di situ. Ya, kalau dari Partai Golkar sendiri bagaimana nih menyambut ini? Persoalannya sebetulnya sih kalau misalkan masyarakat menilai bahwa ini disharmonisasi sebetulnya gampang dengan beberapa indikasi yang bisa kita lihat. Contoh yang sangat simpel saja itu gambar Pak Ade itu jarang sekali yang berdampingan dengan Bu Selika. Itu menunjukkan masyarakat ya. Masyarakat menilai bahwa ini nggak akur ini, kan begitu kan? Karena gambar yang sering muncul itu bupati sendiri. Kalau nggak sendiri dengan istrinya, nyonyanya, bunda, kan gitu kan ya? Kalau sering bunda kan seperti itu. Itu kan masyarakat bisa menilai seperti itu. Wah, ini nggak akur. Dan itu muncul sudah lama seperti itu, ya kan? Nah, kalau kemudian masyarakat itu menilai seperti itu, ya sah-sah saja, artinya ini nggak akur. Nah, kalau kemudian nggak akur, kan begitu kan? Artinya ada apa? Kalau tadi Sekjen Demokrat bilang ada pihak ketiga, maka nanti kan begitu kan? Persoalannya adalah fraksi Golkar yang ada di DPR itu harus membongkar itu. Betul nggak ada pihak ketiga? Walaupun sebetulnya isu itu sudah sangat kuat. Artinya ada pihak ketiga yang cukup dominan memberikan pengaruh kepada bupati. Nah, yang dominan ini siapa? Kan begitu kan? Kalau kemarin sih ya sudah jelas, sebetulnya sudah transparan. Bahwa yang pihak ketiga ini yang muncul adalah istri bupati, kan begitu kan? Ada di link-link situ, kan begitu kan? Kemudian ada tim suksesnya, kan seperti itu kan? Ada anaknya yang ikut memberikan pengaruh tentang kebijakan-kebijakan bupati yang sebetulnya itu nggak boleh. Ini pemerintahan, bukan keluarga, kan begitu kan? Artinya ketika kemudian ini bupatinya berkebijakan, kan ada wakil bupati yang kemudian bisa diajak bicara seperti itu. Ketika wakil bupati nggak diberdayakan, ya dia kan manusia, kan begitu, pasti akan berontak, kan begitu kan? Makanya partai koalisi kan begitu kan, yang mengusung dari pertama tentunya juga harus memberikan pencerahan kepada bupati, kan begitu kan, kepada Adeswara. Maksudnya harus bertanggung jawab juga begitu? Bertanggung jawab juga dong, nggak bisa, dosa kalau seperti ini, ya kan? Artinya membiarkan masyarakat kemudian berpikir negatif. Gua nggak pernah akur-akur ini, kan begitu kan? Kalau dulu Golkar, ya kan, Pak Ketua DPD Golkar dengan Bu Eli pada saat pencalonan aja, karena memang itu demokrasi kan seperti itu. Boleh mencalonkan sendiri, pada mencalonkan sendiri. Nah, kalau sekarang Pak masih lama, masa udah pisah-pisah pakai begitu gambarnya, Pak Ade, Bu Selika, kalau nggak Pak Ade dengan si Bunda, kan begitu kan kacau kayak gitu, pembahasan kayak begitu. Artinya masyarakat bilang nggak akur kayak gitu loh. Simpelnya seperti itu. Baik, ini karena memang kita juga terbatas dengan waktu ya. Ini pesan terakhir nih dari Pak Arman sendiri untuk bisa keluar dari permasalahan ini seperti apa, Pak? Baik, ini
terlepas dari diakui dan tidak diakui bahwa kondisi disharmonisasi ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kota Karawang. Diakui atau tidak diakui. Kalau perlu bukti ya fakta ya ada, yakin itu banyak. Oleh karena itu Komisi A berperan dalam menengahi persoalan ini dalam unsur pengawasan tadi. Dengan harapan tadi bisa menyelesaikan, mencari jalan keluar yang terbaik. Bukan akan menyalahkan yang salah, tapi meluruskan persoalan yang sedang ada dalam masalah ini. Oleh karena itu, harapan kami barangkali Bupati bisa berdialog langsung dengan kita, berkomunikasi lah judulnya, membuka ruang komunikasi dengan kita, membuka jalinan komunikasi juga dengan partai-partai pengusung. Tadi sudah diakui partai pengusung saja tidak diajak ngomong, tidak ada diajak bicara. Pengalaman kami pada saat dulu ketika memang ada hal yang krusial, yang namanya parlemen dan partai ini diundang oleh Bupati, ketua partai kita untuk mencari solusi, mencari jalan keluar atau menginformasikan pembangunan yang ada di Karawang sehingga tahu kalau kondisinya seperti ini partai pengusung aja tidak ada informasi, bagaimana dengan partai yang bukan pengusung? Ini kan masalah. Oleh karena itu ini tinggal tarik ulur sajalah, jangan tarik-tarik gitu ya antara bupati dengan bupati. Kalau ada persoalan ya tarik ulur, selesaikan dengan baik secara dewasa, karena kita semuanya sudah ada aturan-aturan main yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 2004. Mana tugas bupati, dan kemudian mana yang dilarang bagi bupati dan bagi wakil bupati. Saya kira sudah jelas, tinggal mau melakukan itu atau tidak kan. Makanya tadi saya kembali kalau memang semua kebijakan dilakukan secara di luar sistem, ini akan menuai masalah nanti di ujungnya. Pak Nana, pesan terakhir apa untuk ini? Ya, artinya pesan terakhir kami bahwa ya diharapkan tadi pertama adalah bupati dan wakil bupati harus kembali fokus pada tupoksinya, tugas pokoknya bupati dan wakil bupati seperti apa. Kemudian yang kedua bahwa kami pun berharap dari parlemen atau dari DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasannya agar memang tidak terjadi seperti ini. Kan ini juga sebetulnya secara tidak langsung ketika terjadi sebuah tidak terjadi pembayaran terhadap sebuah arus keluar, ini kan juga harusnya menjadi bahan juga untuk bisa diawasi. Kenapa ini terjadi kan? Di mana penyebabnya atau apa masalahnya kan gitu. Ini juga menjadi tugas-tugas legislasi juga saya pikir untuk mengawasi seluruh pelaksanaan daripada dan kebijakan pemerintah daerah kan seperti itu, termasuk pada persoalan-persoalan tadi. Saya pikir itu saja barangkali. Saya juga berharap kemudian kepada bupati dan wakil bupati mampu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak gitu kan, baik dengan partai pengusung, dengan fraksi-fraksi yang ada di legislasi, maupun dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan yang dengan dalam rangka mempercepat terjadinya pembangunan di Kabupaten Karawang. Saya pikir seperti itu. Artinya harus membuka diri lah, membuka ruang terhadap semua komponen masyarakat Karawang untuk memberikan input dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang menjadi tugasnya pada periode sekarang. Saya pikir seperti itu. Jadi jangan hanya persoalan disharmoninya atau persoalan lainnya yang muncul, tetapi juga harus diimbangi dengan prestasi-prestasi yang sudah harus juga disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat. Saya pikir seperti itu. Kalau Pak Timi, pesan terakhir? Kalau saya sih mendorong kepada fraksi Golkar untuk tetap melakukan ini Pak ya, tetap mendorong untuk melakukan pertemuan dengan bupati seperti itu. Apapun konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya partai koalisi pun juga harus ikut bertanggung jawab memberikan masukan kepada bupati. Kan begitu kan? Jangan sering mendengar dari pihak ketiga, kan begitu kan? Lebih baik komunikasi dengan wakil bupati, karena itu adalah merupakan bagian dari satu paket pada saat pemilihan, kan seperti itu. Jangan mendengar dari pihak ketiga, ya kan? Jadi kalau misalkan itu terus dibiarkan, maka Karawang akan marah. Karena apa? Karena tadi itu, karena efeknya sangat-sangat luar biasa kalau ini terus dibiarkan seperti itu. Saya pikir demikian. Baik, maaf karena memang kita sudah terbatas dengan waktu, Bapak. Terima kasih sudah hadir di Dialog Ada Apa Dengan Karawang pada kali ini. Pemirsa tvberita.com, demikian dialog Ada Apa Dengan Karawang dengan topik disharmonisasi Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Sampai jumpa di lain waktu. Klik terus tvberita.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik. wabarakatuh. Jadi lemes nih Pak, para kedua kita nih Pak.